Fitrah merupakan burhan yang ada pada setiap manusia, baik kafir maupun orang yang beriman. Sedangkan Al-Quran datang dari sisi Allah menjadi penjelasan, penerangan yang menjelaskan dari mana mereka berasal, dari apa mereka diciptakan, untuk apa mereka hidup di dunia, kemana mereka akan pergi, bagaimana cara hidup yang benar. Allah berikan tuntunan. Setelah datang Alkitab pada mereka, setelah mereka mendapatkan peringatan, maka mereka akan bertanggung jawab penuh di hadapan Allah. Adapun yang belum pernah mendapatkan peringatan dari Allah, tidak pernah didatangi Rasul dan menerima kitab, mereka dikenal dengan ahlul fatrah. Allah yang akan menghisab mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum jami'an ayyuhal ikhwatu wal akhwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bersama-sama telah kita dengarkan uraian panjang lebar yang disampaikan Ustaz Hamzah berkenaan dengan burhan al-fitrah. Burhan al-fitrah. Burhan adalah argumentasi yang jelas dan terang benderang yang datang dari sisi Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka sedikit session tanya jawab berhubungan dengan apa yang beliau uraikan. Baru setelah itu kita akan tambahkan, karena biasanya selesai acara kita sudah lupa apa yang disampaikan. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan, kita persilahkan. Kalau tidak, kita langsungkan dulu ya. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'an. Wa ba'du, para jamaah hadirin hadirat yang berbahagia. Burhan al-fitrah ya, yang datang dari sisi Allah ini merupakan salah satu hujjah dan argumentasi Allah di hari kemudian nanti di saat meminta pertanggungjawaban hambanya. Tapi di samping burhan fitrah ini ya, ada burhan Alkitab. Ada burhan Alkitab, itu Al-Quran ya, yang Allah turunkan kepada Rasulnya untuk disampaikan pada kita semua. Burhan Alkitab ini ya, merupakan apa? Burhan yang terkuat, yang terkuat, di mana di hari kemudian nanti, ketika Allah meminta pertanggungjawaban manusia, manusia beralasan kami tidak tahu, bukankah kami telah menurunkan kitab ya untuk kalian yang disampaikan oleh Rasul kami. Seperti yang sering kita sampaikan, ketika anak-anak Adam ya, berkembang biak di atas muka bumi ini, Allah berfirman melalui kakek mereka, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi ketika datang petunjukku untuk kalian, siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan celaka. Itu jaminan dari Allah.
Tapi siapa yang menolak, berpaling untuk mengikuti petunjukku, ya, pelajaran dan peringatan yang aku berikan kepadanya, maka dia akan hidup terpenjara, terkungkung dalam penjara kehidupan yang gelap gulita, pengap dan menyesalkan. Di hari kiamat kami akan himpun dirinya dalam keadaan buta. Mereka bertanya, ya Allah, kenapa kamu himpun kami dalam keadaan buta? Dulu kami melihat. Dijawab oleh Allah, waktu ayat-ayat kami sampai kepada kalian, kalian lupakan. Maka balasan yang kamu terima di hari ini, Allah juga melupakan kalian karena kalian lupa kepada Allah. Nah, pada saat Allah melupakan kita, apa nasib? Bagaimana nasib kita pada saat tersebut? Dengan sendirinya segala sesuatu di tangan Allah dalam genggamannya. Dia yang memberikan keputusan kepada siapa kita akan memohon pertolongan. Orang datang kepada Rasul mengatakan, mana mungkin saya akan menjadi perantara syafaat bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Jadi fitrah ini merupakan dasarnya, di mana setiap orang dari mulai dini telah mengenal Tuhannya. Tapi dari fitrah ini tidak mencakup aturan tuntunan dalam hidup ini. Tidak mungkin dia akan tahu, ya, tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah yang melengkapinya. Kalau ada seorang mengetuk pintu rumah kita, kita tidak melihat orangnya. Kalau kita ditanya bagaimana bentuk rupa orang tersebut, siapa, pasti akan berbeda-beda, betul tidak? Tapi semuanya yakin bahwa ada orang yang mengetuk pintu. Adapun bagaimana orang tersebut, karena kita tidak diperlihatkan oleh Allah dan tidak tahu juga, tidak dengar suaranya, kita nggak dapat menentukan. Begitu juga keberadaan Allah fitri. Walaupun orang yang hidup primitif, ya, baik mereka bangsa India di Amerika sebelum datangnya orang-orang dari barat, dari berbagai macam penjuru dunia, begitu juga aborigin, di hati mereka ada Allah. Oleh karena itu mereka berusaha berkomunikasi dengan Allah, cuma sayang tanpa petunjuk Allah mereka menempuh cara yang salah. Ada yang ingin berhubungan dengan Allah melalui berhala-berhala, ya. Bukan berhala yang mereka sembah, mereka menuju Allah. Ada yang melalui sapi, ada yang melalui matahari, ya. Jadi cara-cara yang salah ini karena mereka tidak mendapatkan petunjuk. Tapi semua bersepakat bahwa alam raya ini di baliknya ada kekuasaan, kekuatan yang tidak dapat mereka sama sekali berikan dan bayangkan. Ada yang menganggap api itu sebagai simbol dari kekuatan di alam raya ini. Nah, kalau kita lihat legenda Cina, dalam keyakinan mereka, kita temukan mereka meyakini akan kekuatan yang yin, ya, dan lain sebagainya. Lalu mereka ungkapkan dalam berbagai macam aturan-aturan yang mereka buat. Kalau Al-Quran tidak datang dari sisi Allah, menunjukkan jalan kita, menerangi juga kita dalam perjalanan hidup kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pelindung yang menaunginya dan mencurahkan rahmat atas dirinya. Allah berfirman pada akhir surat An-Nisa, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, telah datang burhan, argumentasi, hujjah dari Tuhan kalian, dan kami turunkan bagi kalian cahaya yang terang benderang yang menerangi kehidupan kalian. Jadi ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina.
wahai manusia, telah datang kepada kalian burhan, bukti hujjah dari Tuhan kalian, yang membuktikan keesaannya, yang membuktikan dialah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa, yang maha pengasih, yang maha penyayang, satu-satunya pemerintah yang memerintah di alam raya ini. Dan kami turunkan bagi kalian cahaya yang terang benderang, yang memberikan penerangan, penjelasan. Jadi bukan hanya jalannya ditunjukkan, tapi Allah terangi dengan cahayanya. Ini ayat 174 dari surat An-Nisa. Fa ammal ladzina amanu wa a'tasamu billahi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Ini ayat 175 dari surat An-Nisa. Adapun mereka-mereka yang beriman kepadanya, mereka-mereka yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bih, dan berpegang teguh kepadanya, itu kepada Allah dan kitabnya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat daripadanya. Demikian pula di samping rahmat yang mereka akan masuki, mereka akan terima dari Allah, juga karunia yang tak terhingga dari Allah. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan menunjukkan ilaihi, jalan menuju kepadanya, itu jalan yang lurus. Berarti barang siapa yang beriman pada Allah, berpegang teguh kepada kitabnya, Allah jamin akan memasukkannya ke dalam rahmatnya dan karunia-Nya, dan Allah akan tunjukkan jalan lurus menuju kepadanya. Ini merupakan ayat-ayat yang memberikan jaminan. Jadi Al-Quran adalah burhan dari sisi Allah yang tak terbantahkan, dan burhan ini dibangun di atas fitrah. Karena apa? Karena antara fitrah Allah dan kitab Allah seiring seirama. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitrat Allah. Luruskan wajahmu menghadap ke hadapan Allah dalam menjalani agamanya selaras dengan fitrah Allah ketika kamu pertama diciptakan oleh Allah. Kalau dia menyimpang, berarti dia keluar dari fitrahnya. Keluar dari apa? Dari keasliannya. Pada saat dia masih dalam keadaan fi ahsani taqwim, pasti sewaktu mendengarkan Al-Quran, hatinya langsung akan menyambut. Bahkan Abu Jahal, Abu Sufyan, ketika mendengarkan Rasul membaca Al-Quran, air matanya berlinang-linang. Satu malam Abu Jahal bersembunyi di pojok rumah Rasul, Abu Sufyan di tempat lain, mendengarkan Rasul membacakan ayat-ayat Allah. Air mata mereka berlinang-linang karena kebenaran yang mereka tahu. Sewaktu mereka mau pulang, ternyata orang Betawi bilang amprokan, artinya bertemu tanpa direncanakan. Air mata masih apa? Terlihat pada masing-masingnya. Min aina aqbalta ya Abu Sufyan, dari mana kamu datang wahai Abu Sufyan? Dibilang min haitsu aqbalta minhu, dari tempat kamu juga datang. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, kalau kaum Quraisy tahu apa yang kita lakukan, ini akan timbul fitnah di antara mereka. Kita berjanji bahwa besok malam kita tidak akan datang lagi. Masing-masing berjanji kan? Ternyata besok malam Abu Jahal pikir Abu Sufyan nggak bakal datang, Abu Sufyan berpikir Abu Jahal tidak akan datang. Akhirnya bertemu kembali. Abu Sufyan bertanya, kalau kamu tahu dia benar, kenapa kamu tidak beriman padanya? Dijawab oleh Abu Jahal, ankana ibn ammik, mentang-mentang dia sepupu kamu. Coba kamu bayangkan, apa kekurangan kita dari Bani Hashim. Bani Hashim menyediakan minuman, makan buat jamaah haji, kita juga melakukan hal yang sama. Tapi kenapa wahyu harus turun pada seorang yatim dari yatim Bani Hashim? Masalahnya apa? Kecemburuan.
Saya mau tanya, orang kalau sudah cemburu hilang nggak akalnya? Perempuan lebih tahu masalah ini. Kalau pada saat cemburu, akal sehatnya hilang nggak? Sampai ada yang bilang nggak apa-apa masuk api neraka, yang penting hati puas. Betul ya? Ada perempuan dengar suaminya katanya menikah lagi belum terbukti, dia tunggu istrinya pulang, suaminya pulang. Kebetulan istrinya guru kimia di SMA. Begitu suaminya masuk, langsung disiram air keras. Ternyata cuma isu, tapi cemburu. Walaupun isu kecil dia percaya, akal sehat seseorang akan hilang. Laki-laki juga punya cemburu dan dengki, cuma bisa lebih pandai menyembunyikan. Kalau perempuan nampak, kalau laki-laki lebih pintar menyembunyikan. Terkadang bahkan ditutupi dengan ayat-ayat Allah, seperti kecemburuan antara para pengikut madhab. Betul kan? Kita lihat bagaimana kecemburuan di antara mereka. Tapi yang beriman, hati mereka bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang begitu hatinya salim, dia akan melihat kebenaran, kelihatan betul-betul, nampak dengan jelas. Tapi kalau hatinya penuh dengan pencemaran, seperti cermin yang buram, buram. Jadi fitrah merupakan burhan yang ada pada setiap manusia, baik kafir maupun orang yang beriman. Sedangkan Al-Quran datang dari sisi Allah menjadi penjelasan, penerangan yang menjelaskan dari mana mereka berasal, dari apa mereka diciptakan, untuk apa mereka hidup di dunia, kemana mereka akan pergi, bagaimana cara hidup yang benar. Allah berikan tuntunan. Setelah datang Alkitab pada mereka, setelah mereka mendapatkan peringatan, maka mereka akan bertanggung jawab penuh di hadapan Allah. Adapun yang belum pernah mendapatkan peringatan dari Allah, tidak pernah didatangi Rasul dan menerima kitab, mereka dikenal dengan ahlul fatrah. Allah yang akan menghisab mereka. Mereka nggak bisa dihukum dengan apa? Hukum-hukum yang berlaku untuk kita, karena mereka belum pernah sama sekali mendengar. Nah, contohnya sederhana Bapak Ibu sekalian. Pemerintah mengumumkan mulai besok tanggal 1 harga bahan bakar naik 20%. Lalu orang yang pakai bahan bakar hari ini sama seterusnya, apakah harus bayar tambahan? Bayar nggak? Tidak. Hukum atau peraturan berlaku setelah diumumkan, sebelumnya tidak terkena sanksi hukum. Begitu juga berkaitan dengan ayah ibu Rasul, ya, yang meninggal dunia sebelum Nabi diutus, bahkan Nabi dalam perut ibunya ketika ayah meninggal dunia. Dan Nabi meninggal dunia, ibunya Sayyidah Aminah At-Tahirah juga wanita suci ini berusia hanya beberapa tahun Nabi dia meninggal dunia. Oleh karena itu kasus mereka ya beda dengan kasus kita. Hisab mereka di sisi Allah, tapi semua bersaksi bahwa Abdullah dan Aminah alaihi wassalatu wassalam manusia mulia yang suci. Dari rahim wanita mulia ini, dari sulbi pria mulia tersebut, lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib untuk kita lakukan, kita menghisap diri kita sebelum dihisap oleh Allah, bukan menghisap orang lain. Betul tak? Nah, selanjutnya saya tidak akan panjang lebar. Saya ajak Bapak Ibu untuk menuju surah Al-An'am 155 yang menegaskan kembali hujjah Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am 155. A'udzu billahi minasyaitonir. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. An taqulu innama unzila al-kitabu ala ta'ifatayn min
قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق Rasuluhul Karim. Setelah Allah menjelaskan kitab Nabi Allah Musa yang diturunkan Allah dalam rangka memberikan bimbingan yang menyempurnakan hidup orang-orang yang berbuat kebajikan, kemuliaan, juga agar mereka benar-benar beriman dengan perjumpaan dengan Allah. Lalu Allah berbicara mengenai kitab suci Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini yaitu Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan. Artinya diturunkan langsung dari sisi Allah. Mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, maka ikutilah petunjuk Alkitab dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Berarti rahmat Allah ya, diturunkan untuk kita tergantung bagaimana sikap kita di hadapan kitab Allah. Kalau kita mengikuti kitab Allah, bertakwa padanya, rahmat Allah, Allah jamin akan diturunkan pada kita semua. Karena begitu orang mengikuti kitab Allah, akan ditunjukkan jalannya, diterangi hidupnya dalam perjalanannya, dan Allah akan curahkan kepada mereka rahmat dan karunia-Nya. Apalagi yang kurang? Tapi kitab Allah sekarang disisihkan, lalu yang banyak dipelajari orang adalah qila wa ruwiya, katanya, diriwayatkan, atau qala fulan, sedangkan qala Allah hampir jarang kita dengar. Paling-paling kalau pembukaan khutbah mereka menyampaikan qala Allah Ta'ala, tapi tidak diterangkan dan bukan menjadi topik utama dalam dakwah yang disampaikan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan mengapa Allah turunkan kitab suci Al-Quran, yang Allah turunkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada bangsa Arab pada saat itu dan seluruh umat manusia. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Antaqulu di sini asalnya hatta la taqul, agar kalian tidak beralasan berkata di hari kemudian nanti pada hari kiamat, ya Allah, sesungguhnya Alkitab hanya diturunkan pada dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi maupun Nasrani. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, sedangkan kami tidak tahu menahu, tidak faham apa yang Engkau turunkan kepada mereka. Jadi bagaimana kamu akan menyalahkan kami, sedangkan kitab suci hanya diturunkan pada dua golongan sebelum kami. Sedangkan kami hidup dalam kegelapan, kebutaan, dalam kejahiliahan, tidak pernah mendapatkan peringatan. Bagaimana engkau akan salahkan kami, ya Allah? Au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum, atau kalian beralasan seandainya Alkitab, kitab Quran ditunjukkan untuk kami, niscaya kami akan lebih baik daripada orang Yahudi maupun orang Nasrani.
Jadi bisa aja orang beralasan seperti ini kan. Nah, kitab Al-Quran walaupun diturunkan di negara Arab, tapi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Terjemahannya, penjelasannya, setiap orang bisa mempelajarinya dengan bahasa mereka masing-masing. Ini dua alasan ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan jawabannya, bahwa Allah telah menurunkan Alkitab dan mengutus Rasulnya. Maka berikutnya, faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Sungguh telah datang sekarang kepada kalian keterangan, penjelasan yang sejelas-jelasnya, petunjuk dari sisi Allah, dan juga rahmat yang akan menaungi orang-orang yang berjalan di atas jalan. Jadi alasan yang tadinya mereka akan ucapkan ya, atau alasan yang tersimpan di hati mereka tidak mereka ucapkan, semua dibantah oleh Allah. Sekarang telah datang keterangan, penjelasan yang sejelas-jelasnya, petunjuk dari sisi Allah dan rahmat. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Maka adakah yang lebih zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Ini ayat langsung datang dari Allah Tuhannya, menjadi penunjuk jalan dan cahaya yang menerangi perjalanannya. Ternyata dia dustakan, padahal dia tahu. Wasadafa anha, dia berpaling daripadanya, dia menempuh jalan hidup yang lain. Sanajzil ladina yaslifuna an ayatina su'al adabi bima kanu yaslifun. Kami akan membalas, menghukum orang-orang yang berpaling dari ayat kami, su'al adab, dengan adab yang seburuk-buruknya, disebabkan karena mereka berpaling daripadanya. Orang yang berpaling dari kitab Allah ini, ada yang berpaling karena tidak faham, karena tidak tahu ya. Ada yang berpaling walaupun mereka tahu Allah turunkan kitabnya, tapi mereka lebih suka menggantikan kitab Allah dengan yang lain. Kenapa? Karena kitab Allah ini lurus. Kitab Allah tidak bisa disetir ke sana kemari. Siapapun yang salah, kitab Allah akan berbicara dengan lurus, tidak melihat dia orang kaya, berkedudukan, memiliki jabatan tinggi atau bernasab mulia. Kitab Allah berjalan dengan lurus. Oleh karena itu Abu Lahab kena walaupun paman Nabi, betul nggak? Tapi Salman Bilal diangkat derajatnya karena imannya. Jadi kitab Allah tidak mengenal suku, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal status sosial, tapi yang beriman, bertakwa, dialah kekasih Allah. Yang ingkar, yang durhaka, dia adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab Allah yang adil ini tidak disukai oleh orang-orang yang zalim. Maunya walaupun dia berbuat yang nggak benar, berbuat salah, tetap mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah. Hingga Allah bilang, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Tidak sesuai angan-angan kalian maupun angan-angan para ahli kitab. Man ya'mal su'an yujza bih. Siapa saja yang berbuat buruk akan dihukum. Itu yang enggak mau. Maunya kita kan anak orang-orang mulia, anak kiai atau anak habib umpamanya, punya hak istimewa. Hukum tidak berlaku untuk kami. Di mata Allah tidak ada. Tidak seperti angan-angan kalian maupun angan-angan para ahli kitab. Siapa yang berbuat buruk akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan dia tidak akan menjumpai selain dari Allah sebagai pelindung atau pembela. Tidak akan ada yang menolong dirinya. Tapi kalau orang Yahudi sama Nasrani bilang, wa qalatil yahud nahnu abna wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Orang Yahudi bilang, orang Nasrani bilang, kita anak-anak kesayangan Allah dan kekasih-kekasihnya. Mereka juga mengatakan, wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan terkena api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi
Jadi beda antara orang Yahudi sama yang lain menurut mereka. Ini semua dibantah oleh Allah. Biar orang dari Indonesia, dari Semplak, dari katakan Majalengka, dari daerah Jawa di Menoreh, kalau dia beriman bertakwa, Allah muliakan dirinya. Walaupun lahir di Mekah, lahir dalam Ka'bah, dari orang-orang mulia, dia tidak beriman bertakwa, Allah haramkan baginya janjinya di hari kemudian nanti. Ini yang Allah jelaskan dalam kitab sucinya, tapi banyak orang gak seneng. Contohnya, pejabat-pejabat kalau korup mau gak dihukum? Dia bayar penegak hukum. Begitu juga kalau ada pembuatan jalan, waktu diluruskan kena rumah pejabat, si pejabat bayar dibelokin. Maka banyak jalan-jalan yang mencong gara-gara apa? Gara-gara melihat ini tanah siapa nih, ini punya siapa. Kalau seandainya harus digusur juga, gantinya minta lebih banyak berkali-kali lipat, karena rumah pejabat, rumah orang besar. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin berat hukumannya. Karena apa? Dia punya nikmat lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar, hukumannya pun berbeda. Nah, sesuai dengan apa yang tadi Ustaz Hamzah sampaikan, ya, dari burhan al-fitrah, begitu juga burhan al-kitab, dan Rasul yang membawakan kitab tersebut, dia menjadi contoh orang terdepan dalam mengamalkan Quran. Nah, saya ingin tanya sebagai penutup buat Bapak Ibu, kalau orang belajar Islam dari Quran tanpa melupakan sunnah Nabi, kira-kira hatinya lembut apa keras? Gampang mengkafirkan orang nggak? Tidak. Seorang dai yang membawa Quran berhadapan bahkan dengan penguasa yang zalim, dia mengatakan, saya pembawa kabar gembira, peringatan bagi anda, ittaqillah, apa kamu tidak takut pada Allah? Bukan kita menganjurkan orang untuk melakukan tindakan teror, tidak, kita berikan peringatan, jangan terhadap pejabat yang korup, kita apa? Duduk akrab bersama mereka, tersenyum, bahkan memberikan doa lagi. Akhirnya kesian masyarakat bawah putus asa, siapa lagi yang diharapkan kalau ulamanya yang membawa kitab dari sisi Allah ternyata berangkulan bermesraan dengan para pejabat. Padahal Allah bilang wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan rukun dekat akrab bersama orang yang zalim. Waktu azab Allah turun, kalian juga kena. Atau paling tidak gara-gara kalian akrab bersama orang yang zalim, awam masyarakat beranggapan apa? Yang zalim benar. Yang zalim benar. Jadi mari bersama-sama kita pilih jalannya para nabi, para rasul, mengikuti kitab Allah, meneladani akhlak nabi kita, menyampaikan juga peringatan-peringatan dari Allah dengan tulus, jujur, jangan dikaitkan dengan kepentingan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.